kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Anas Fauzi, saya sendiri Tiffany Senrawatjani, dan Amelia Putri. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai distinguishing right from wrong. Pada bab kali ini kita akan berfokus pada pemahaman dasar di mana kita harus menentukan sesuatu yang benar atau salah secara etis menggunakan kerangka kerja yang disebut multifaceted ethical decision making. Multifaceted EDM ini adalah kerangka kerja yang mencoba memasukkan standar moral dominan dalam tahap penilaian moral dari proses pengambilan keputusan etis sekaligus mencoba untuk memperhitungkan emosi, bias, kecenderungan psikologis, rasionalisasi, dan dampak kepentingan pribadi yang mencegah kita membuat keputusan moral dan pada akhirnya bertindak secara tidak etis. Oke, ini adalah kerangka normatifnya. Jadi yang pertama kita harus menyadari dilema etika. Terus mengenali apakah keputusan kita ini akan melibatkan implikasi etis serta masalah ekonomi dan hukum bagi bisnis. Jika masalah etikanya bertentangan dengan pertimbangan ekonomi atau hukum, maka ini merupakan sebuah dilema etika. Dan selanjutnya kita akan mengidentifikasi alternatifnya. Yang pertama ada moral standar. Ini ketika kita menghadapi dilema etika, refleksi moral atau proses penalaran yang tepat harus dilakukan yang mencakup refleksi dari standar moral. Standar moral itu sendiri terdiri atas nilai-nilai etika inti, utilitarianisme, kantianisme, hak moral, keadilan, dan yang lain. Dan alternatif kedua itu ada decision review filters. Itu sebenarnya ada public, parent, dan below. Nah, tes-tes ini nanti akan membantu untuk menentukan perilaku etis yang akan diambil. Menerapkan filter 3P ini akan menangkap dan menggagalkan pengambilan keputusan yang salah arah dan tidak rasional. Nanti habis itu juga ada hambatan yang harus diatasi, itu ada emosi, terus bias kognitif, rasionalisasi, dan kepentingan pribadi. Nah, setelah itu nanti dievaluasi lagi apabila keputusan yang sudah dibuat sebelumnya itu kurang efektif, maka harus mencari alternatif baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, pada tahap pertama, penerapan standar moral. Standar moral dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, standar moral yang mendukung perilaku etis, yang kedua, standar moral yang mendukung perilaku tidak etis. Standar moral yang mendukung perilaku etis. Yang pertama, nilai-nilai etika inti universal. Merupakan nilai moralitas umum karena banyak orang yang paham dan menerima nilai dasar yang terkandung dalam keempat hal tersebut. Nilai-nilai etika ini mencakup yang pertama, kepercayaan. Beberapa komponen untuk membentuk kepercayaan yaitu kejujuran, integritas, menepati janji, loyalitas, dan transparansi. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu mengakui kesalahan dan mengatasi risiko atau kerugian yang muncul dari kesalahan tersebut. Yang ketiga, kepedulian, dan yang keempat, kewarganegaraan. Sebagai warga negara, kita harus patuh pada hukum, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan juga menjaga lingkungan. Namun, penerapan nilai universal juga bisa menimbulkan masalah etika lainnya. Yang kedua, utilitarianisme. Berfokus pada konsekuensi dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap terdampak. Proses penerapan utilitarianisme adalah dengan yang pertama, mengidentifikasi semua alternatif, yang kedua, menentukan biaya dan manfaat untuk setiap pihak, dan yang ketiga, memilih alternatif yang menghasilkan kebaikan atau manfaat terbesar. Namun, kritik utama utilitarianisme berkaitan dengan kesulitan mengukur utilitas dan dapat mengabaikan moral lainnya seperti hak dan keadilan. Standar moral yang mendukung perilaku etis. Yang ketiganya, kantianisme yang didasarkan pada
seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang menganggap nilai moral dari suatu tindakan didasarkan pada alasan atau motif untuk bertindak. Niat baik. 3 formulasi berbeda mengenai imperatif kategoris yang dikembangkan oleh Kant. Yang pertama, universalisasi. Kita harus bertindak hanya menurut pepatah, yaitu aturan yang dapat diuniversalkan. Yang kedua, reversibilitas. Memposisikan diri sebagai orang lain, kita juga harus mempertimbangkan apakah kita ingin orang lain bertindak terhadap kita dengan cara yang sama berdasarkan alasan yang sama. Dan yang terakhir, rasa hormat. Menghormati didasari pada posisi bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain hanya sebagai sarana untuk memajukan kepentingan kita sendiri atau perusahaan, atau dapat mengeksploitasi, memanipulasi, atau mengambil keuntungan dari orang lain. Dan yang keempat, ada hak moral, hak suatu individu atau kelompok akan sesuatu. Ketika diterapkan pada pengambilan keputusan, suatu tindakan akan dianggap benar atau salah secara moral hanya jika tindakan tersebut menghormati hak-hak individu yang terpengaruh oleh tindakan tersebut atau tidak. Namun, kritik terhadap hak moral sebagai standar adalah bahwa seringkali sulit untuk menyelesaikan hak-hak yang paling bertentangan. Standar moral yang mendukung perilaku etis selanjutnya, keadilan. Dalam hal pengambilan keputusan etis, masalah etika utama lainnya adalah apakah tindakan kita dapat dianggap adil atau tidak adil. Keadilan sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu keputusan dapat dianggap adil, individu-individu yang serupa harus diberikan manfaat yang sama dan menanggung beban yang sama, atau orang-orang harus diperlakukan sama kecuali mereka berbeda dengan cara-cara yang relevan. Yang kedua, keadilan kompensasi, berkaitan dengan kompensasi yang tepat kepada orang-orang untuk kerugian atau ketidakadilan di masa lalu. Yang ketiga, keadilan retributif, berkaitan dengan menghukum individu atau perusahaan yang telah merugikan orang lain. Yang keempat, keadilan prosedural, berkaitan dengan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Standar moral yang mendukung perilaku tidak etis. Yang pertama ada relativisme. Relativisme adalah menolak pandangan bahwa ada standar atau aturan universal untuk menentukan moralitas suatu tindakan. Dalam menerapkan relativisme, perlu untuk mengidentifikasi titik referensi tertentu yang digunakan sebagai dasar penilaian. Namun, jika hanya mengandalkan relativisme, penilaian moral dapat dengan mudah berubah berdasarkan waktu, keadaan, atau budaya. Yang kedua ada egoisme. Egoisme menunjukkan bahwa apa yang dianggap memaksimalkan kepentingan pribadi terbaik jangka panjang dari individu atau perusahaan bisnis adalah tindakan yang sesuai dengan moral. Next. Tahap 2, filter public parent pillow. Terdiri dari penerapan serangkaian pengambilan keputusan sederhana yang berupaya mengatasi potensi emosi, bias, atau rasionalisasi yang mungkin masuk ke dalam proses yang mengarah pada penilaian moral yang salah. Filter 3P menyelesaikan proses dengan menggunakan 3 tes inti untuk mendukung penerapan standar moral lebih lanjut, yaitu yang pertama, public test. Public test didasarkan pada standar moral relativisme dengan titik referensi adalah keluarga, teman, perusahaan, atau komunitas. Tujuan tes ini adalah untuk menghindari rasa malu di kemudian hari melalui pengungkapan kesalahan kepada publik. Selanjutnya ada panel tes. Tes pengambilan keputusan yang sangat kuat, terutama jika pengambil keputusan memiliki anak. Yang terakhir ada pilot tes. Tes yang dapat membantu untuk menghindari rasa bersalah di kemudian hari. Multifaceted IDM. Pada langkah terakhir,
mungkin individu menyadari bahwa ada alternatif lain yang berpotensi lebih baik. Maka dari itu, dapat dilakukan pertimbangan alternatif baru dengan proses yang sama. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Dan buka pertanyaan untuk 3 orang.